Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, terutama yang saat ini sedang merantau di negara-negara di luar Indonesia. Sebagai contoh, kita yang saat ini berada di Inggris Raya. Alhamdulillah kita masih diberikan kebahagiaan, nikmat sehat dan usia untuk berjumpa kembali dengan bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nanti bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia. Setiap umat muslim berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan di bulan yang mulia ini. Di sisi lain, bulan Ramadan juga kita ketahui sebagai syahrul ibadah, atau ya biasa disebut sebagai bulan ibadah begitu. Dinamakan sebagai bulan ibadah sebab pahala ibadah di bulan Ramadan ini berbeda dengan pahala di bulan lainnya, karena amal ibadah yang dilakukan akan diberi pahala yang berlipat ganda. Selain itu, pada bulan Ramadan ini terdapat ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, sementara bulan lainnya tidak. Oleh karena itu, hendaknya untuk selalu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah di samping ibadah-ibadah yang wajib tentunya. Ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan, beberapanya begitu ya. Yang pertama adalah berpuasa. Tentunya ibadah pada bulan Ramadan yang paling utama ya berpuasa. Berpuasa menjadi ibadah yang wajib dilakukan setiap harinya di bulan Ramadan selain sholat 5 waktu, yang memang menjadi kewajiban setiap umat muslim ya di setiap harinya begitu. Berpuasa tidak hanya menahan nafsu makan, minum, serta kebutuhan biologis saja. Kita juga harus menjauhkan diri dari segala macam maksiat dan dianjurkan untuk selalu bersabar dengan kondisi sekitar. Bersabar menunggu waktu berbuka puasa juga mungkin perlu begitu ya, di mana jangka waktunya berbeda di Indonesia dan di Inggris, di mana bisa jadi waktunya lebih lama kalau di Inggris. Apalagi terkadang matahari antara terbit dan terbenam itu jaraknya ya lumayan lah. Kemudian ibadah yang kedua adalah sholat tarawih. Menjalankan ibadah sholat tarawih dengan yang tentunya istiqomah. Sholat tarawih sendiri merupakan salah satu sholat sunnah yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, sholat yang satu ini bisa jadi tidak dianjurkan. Oleh karenanya, orang-orang yang sedang berpuasa sudah seharusnya menjaga dan istiqomah dalam mengerjakan sholat sunnah yang satu ini. Selain itu, sholat ini memiliki faedah yang sangat banyak atau kebermanfaatan. Keutamaan sholat tarawih bulan Ramadan adalah mendapatkan pengampunan dosa. Selain menggugurkan dosa, sholat tarawih di bulan Ramadan akan dijamin pahala yang melimpah. Keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan ini sesuai dengan hadis Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah di bawah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran tentunya membuat tersadar untuk memperbanyak membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, ini menjadi yang ketiga untuk kita bisa ibadah. Sebagaimana firman Allah begitu ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasannya mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil dari Quran surat Al-Baqarah di ayat 185. Dengan membaca satu ayat Al-Quran, bahkan meski hanya satu huruf saja, maka sudah mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Oleh karena itu, jangan sampai melewatkan untuk melaksanakan salah satu ibadah pada bulan Ramadan satu ini, yaitu membaca Al-Quran, mengingat yang manfaatnya luar biasa tersebut. Semakin banyak membaca Al-Quran, maka akan semakin mudah pula mendapatkan pintu rizki
semua urusan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa membuat pikiran dan hati menjadi lebih tenang. Selanjutnya adalah itikaf. Menurut bahasa, itikaf berarti bertempat tinggal, sehingga dapat dikatakan bahwa itikaf adalah bertempat tinggal di masjid dengan tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini harus merupakan hal-hal yang baik, misalnya berzikir, sholat, hingga membaca Al-Quran tadi. Ibadah ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah orang yang melakukan itikaf, maka dirinya akan mudah dalam mendirikan sholat fardu secara berlanjut dan berjamaah. Selain itu, itikaf juga membantu kita untuk menjadi pribadi yang khusyuk ketika menjalankan sholat. Secara tidak langsung, itikaf dapat membantu dan memudahkan kita untuk berada di saf pertama ketika hendak sholat berjamaah. Perlu diketahui bahwa saf pertama itu akan mendapatkan banyak sekali kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah selanjutnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim ketika bulan Ramadan. Zakat fitrah ini nantinya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Untuk mensucikan diri dan menambal kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi ketika tengah menjalankan puasa, maka dilakukanlah salah satunya yaitu zakat fitrah itu. Dinamakan zakat fitrah adalah karena diberikan setelah bulan Ramadan selesai. Hukum menjalankan zakat fitrah adalah wajib, sebagaimana dengan firman-Nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dan mereka yang mengeluarkan zakat, dari Quran surat Al-Baqarah ayat 11. Terdapat aturan khusus dalam zakat fitrah, yakni berupa 2,5 kilogram makanan pokok begitu ya, yang biasanya beras. Hikmah dari amalan zakat fitrah telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan kekejian, sekaligus santapan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Dari yang saya sampaikan sebelumnya tadi, dapat kita lihat bahwa pada bulan suci Ramadan banyak sekali ibadah wajib yang bisa kita lakukan ataupun ibadah sunnah yang bisa kita kejar untuk mendapatkan pahala dan lipat ganda kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba menjadi pribadi yang lebih baik di bulan suci Ramadan ini, sehingga di bulan suci Ramadan selanjutnya kita akan menjadi orang yang lebih berkualitas. Dan semoga kita diberikan rizki, usia, kesehatan untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.